Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita? Pertama, kita harus menjaga dengan mengurangi makanan yang tinggi lemak. Setelah itu kita harus memperbanyak makan makanan yang berserat. Karena serat ini sangat penting untuk tubuh kita. Dan jangan lupa minum air putih yang secara teratur. Dan kurangi konsumsi dari natrium. Seringkali makanan natrium ini tidak hanya dari makanan-makanan yang asin, tapi banyak juga dari produk-produk lain seperti makanan awetan. Setelah itu kita juga harus olahraga yang secara teratur, terutama olahraga yang bersifat aerobik. Ya, paling tidak lakukan olahraga aerobik seperti berlari, berjalan cepat, bersepeda, renang selama kurang lebih 30 menit dengan kurang lebih 3 kali sampai 4 kali per minggu. Dan setelah itu jangan lupa juga untuk olahraga kekuatan dan elastisitas tubuh juga. Dan untuk bagi Anda yang merokok, sebaiknya hindari rokok dan kurangi juga konsumsi alkohol. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dan Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program terus inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin pembuluh darah di tubuh kita pasti penting banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, apa jadinya nih kalau di dalam pembuluh darah ada penumpukan plak? Waduh, serem banget ya. Ibarat kata kalau kita punya kayak saluran air di rumah kita, di pipanya itu ada tumpukan-tumpukan kotoran yang menghambat aliran airnya. Nah, ini terjadi di pembuluh darah seseorang atau di pembuluh darah manusia. Apa yang menyebabkan terjadi penumpukan plak? Ada nggak sih gejalanya? Dan apa risikonya? Dan yang lebih penting adalah gimana cara mengatasinya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu atasi penumpukan plak yang terjadi di dalam pembuluh darah kita. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pembuluh darah. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati. Ada Dr. Ardianto Kusumajaya, SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Oke, Dok, hari ini tuh pembahasan kita agak serem ya. Dalam artian kayak beberapa waktu belakangan ini tuh mungkin ada banyak kasus yang melibatkan tiba-tiba orang itu ada masalah di jantungnya. Salah satunya gara-gara katanya di pembuluh darahnya terjadi penumpukan plak. Orang tuh nggak ngerti ya penumpukan plak itu sebenarnya awalnya dari mana, penyebabnya, gejalanya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Tapi kita bahas mitos fakta seputar pembuluh darah dulu, Dok. Yang pertama, stroke terjadi pada pasien jantung. Jadi pikiran kita ini rata-rata kalau kita ngomongin orang yang mengalami serangan atau stroke itu pasti memang pernah punya riwayat jantung sebelumnya. Atau, wah ini mitos. Kenapa? Karena banyak juga orang yang mengalami stroke tanpa pernah ada keluhan jantung sebelumnya. Nah gimana nih, Dok? Ini sebenarnya setengah fakta. Oh, setengah fakta. Nah gimana tuh maksudnya? Jadi memang kebanyakan orang yang memiliki riwayat stroke memiliki riwayat jantung sebelumnya. Karena memang perlu kita ketahui bahwa penyakit jantung, penyakit stroke merupakan salah satu dampak dari penyakit metabolik. Seperti kolesterol, kencing manis, darah tinggi. Berarti dia mempunyai higher chance, kesempatan yang lebih tinggi untuk terjadinya stroke. Nah, selain itu ada juga penyakit jantung yang berhubungan erat dengan stroke, seperti gangguan irama jantung, contohnya seperti atrial fibrilasi. Dia akan sangat meningkatkan risiko terjadinya stroke. Oke. Tapi kalau kita ngomongin kayak lebih banyak yang mana sih, Dok, prevalensi orang yang mengalami stroke dengan riwayat jantung atau non jantung? Memang untuk riwayat stroke sebenarnya tidak bisa kita prevalensi seperti itu, karena orang yang sehat pun masih bisa memiliki stroke. Risiko ya. Tapi kalau dibilang ya, oke, prevalensi mungkin kita nggak bisa ukur karena mungkin berbeda orang berbeda gitu ya. Nah, kalau kita ngomong apa ya bahasanya, risiko lebih, bukan risiko, kayak lebih ekstrimnya itu mortality rate nih mungkin ya. Kalau stroke kan nggak langsung, mortality rate-nya nggak tinggi banget kecuali jantung gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin perburukan gitu ya, perburukan stroke orang yang ada riwayat jantung dan non riwayat jantung pasti lebih
parah yang ada riwayat jantungnya kah atau gimana? Iya, biasanya orang yang memiliki riwayat stroke dan jantung, otomatis kurang lebih kualitas pembuluh darah berarti di tubuh tidak bagus. Oke. Itu bisa menyebabkan risiko terjadinya penyakit jantung berulang, serangan jantung berulang maupun stroke yang berulang. Nah, kalau ada ini dok, istilahnya di luar sana itu kayak ini stroke ringan, stroke berat gitu ya. Apakah stroke ringan hanya berlaku untuk mereka yang tidak pernah punya riwayat jantung sebelumnya dan stroke berat untuk mereka yang pernah punya riwayat jantung? Tidak juga sih. Pada intinya sih semua orang punya resiko untuk stroke. Kita nggak bisa bilang kecil beratnya karena semua serangan stroke kita anggap itu suatu serangan. Karena orang yang stroke ringan bukan berarti selamanya dia akan stroke ringan juga. Mungkin suatu saat bisa terjadi stroke yang berat. Jadi apabila ada penyakit riwayat stroke, sebaiknya kita perlu check up lanjutan terutama untuk jantung karena kita langsung berpikir bahwa kualitas pembuluh darah di tubuh itu secara keseluruhan tidak bagus. Mungkin saya punya peribahasa yang lebih gampang. Apa tuh dok, ingin denger jadinya? Kalau kita dulu bikin rumah, misalnya kita beli rumah di tahun 2000 lah ya. Oke. Kita pasang pipanya yang bagian depan dan bagian belakang, lahirnya bareng-bareng. Oh iya betul. Kalau misalnya ada sumbatan di bagian belakang, otomatis kurang lebih kualitas di bagian pipa bagian depan rumah hampir sama kualitasnya. Betul. Karena dipasangnya pasti bersamaan kan. Berbarengan. Karena kita lahir juga semuanya berbarengan kan munculnya gitu ya. Oh oke betul ya. Jadi tidak bisa dipukul rata antara stroke sama jantung. Pokoknya intinya dua-duanya tetap berisiko ya. Makanya kalau bisa sih jangan dua-duanya ya dok ya. Gitu ya, jangan terjadi ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Sea salt itu katanya lebih menyehatkan bagi penderita hipertensi. Nah sekarang itu kan banyak banget makanan-makanan dengan terminologi yang orang mungkin agak nggak familiar gitu ya. Internasional gitu lah ya, sea salt dan lain sebagainya. Nah kalau ngomongin hubungan dengan hipertensi, apakah sea salt itu lebih aman atau nggak aman atau gimana dok? Oke. Untuk sea salt sebenarnya ini mitos ya. Karena sea salt kalau kita tahu tetap mengandung natrium. Otomatis kita konsumsi natrium yang terlalu banyak akan meningkatkan tekanan darah kita. Seperti itu. Jadi bukan berarti sea salt ini adalah jalan keluar yang paling baik, enggak. Tapi kan gini dok, maksudnya kalau orang tuh konsumsi garam, any kind of salt lah ya, pasti kan ada kandungan natriumnya nggak sih dok? Sehingga untuk orang dengan riwayat hipertensi masih questioning juga nih, maksudnya aman atau enggak gitu. Tergantung kadar natriumnya kali ya dok, atau gimana? Ya. Sebenarnya musuhnya kita bukan asinnya, tapi natrium yang dikandung di dalamnya. Mungkin kita bisa coba gunakan garam yang rendah natrium. Tapi tetap asin ya itu ya? Tetap asin, cuman ya memang kalau dari pengalaman pasien saya, ada yang bilang sih asinnya memang nggak seasin yang biasa ya, tapi natriumnya minimal udah didiskon. Natriumnya udah didiskon ya. Oke, tapi setidaknya lebih aman gitu ya, lebih sehat mungkin untuk yang pernah punya riwayat hipertensi ya. Nggak usah yang asin-asin lah ya, kan kita sudah menikmati asin manis kehidupan ya dok. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Varises kebanyakan terjadi pada wanita. Nah ini kan hubungannya dengan pembuluh darah kalau kita ngomongin varises gitu dok. Nah wanita itu kan identik dengan ya kadang-kadang ngomongin beauty pain ya gitu. Salah satunya adalah dengan pemakaian high heel sehingga mereka katanya lebih rentan mengalami varises dibandingkan laki-laki. Betul nggak sih kalau prevalensi varises itu kabarnya lebih banyak terjadi di wanita dibandingkan pria? Iya, itu fakta. Kita cowok ya dok. Nah kenapa itu dok? Kemungkinan bisa terkait dengan hormon juga, bisa terkait juga dengan faktor-faktor seperti menopause, kehamilan juga pengaruh, dan juga tadi yang mungkin diceritakan seperti high heels, terkait dengan pekerjaan, mungkin harus berdiri lama, seperti orang yang jaga toko. Betul. Saya pernah punya cerita, nggak boleh berdiri, di salah satu Torseba, nggak boleh duduk sama sekali, harus berdiri. Dan kalau kita lihat di Torseba itu, tidak ada kursi satupun. Iya betul. Iya. Karena memang SOP-nya gitu kali dok. Memang seperti itu. SOP-nya gitu ya. Nah berarti kalau kayak gitu gimana dok? Maksudnya ya kan nggak mungkin semua yang kerja di Torseba atau segala macam terus kemudian mereka beralih profesi kan, tetap di situ. Itu ngakalinya gimana jadi? Jadi kita bisa coba gunakan stocking untuk varises, itu akan sangat membantu.
Oke. Sekarang kalau wanita lebih berisiko dibandingkan pria. Nah tadi kan dokter ada menyebut masa menopause. Nah ini tuh yang menarik dari wanita itu, for some cases ada penyakit-penyakit yang katanya wanita itu lebih aman dibandingkan pria sebelum memasuki usia menopause. Tapi akan jadi masalah setelah atau post menopause, di mana mereka katanya lebih rentan terkena gangguan kesehatan dibandingkan pria karena mungkin nggak lagi produksi estrogen, yang dimana ini hormon protektifnya mereka gitu. Nah kalau untuk varises pada wanita ini berarti apakah lebih rentan terjadi post menopause atau di sebelum menopause pun bisa? Sebenarnya sebelum menopause pun bisa. Oh. Iya, banyak juga yang usia-usia muda itu sudah mengalami varises itu banyak. Dan seringkali varises tidak bisa kita lihat di penampakan di kulit luar. Betul. Ya, jadi ada pemeriksaan khusus untuk melihat fungsi dari varises seperti Doppler, kita bisa lakukan USG untuk mengetahui kualitas pembuluh darah vena di kaki kita. Oke, jadi kalau udah ngomongin ada risiko gitu ya harus diminimalkan gitu ya. Mungkin yang kerja dengan berdiri terus ya pakai stocking atau mungkin ya bergerak sedikit, stretching ya gitu ya, supaya nggak terlalu kaku banget, nggak tension gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Sehat atau tidaknya pembuluh darah tergantung apa yang kita makan. Peribahasa wong Jawa niki ya, you are what you eat ngono dok. Betul nggak sih kalau pembuluh darah kita itu sehat atau nggak sehat tergantung dari apa pola diet kita gitu? Iya, itu sangat betul sih. Oh. Ya itu fakta. Karena apapun yang kita makan dan selain makanan juga seperti apa yang kita, mungkin orang yang merokok ya, makanan, minuman itu akan sangat mengganggu di kualitas pembuluh darah kalau kita di sembarangan. Nah. Dok, mungkin pikiran orang tuh gini, kok ada sih dok hubungan antara apa yang kita makan sama pembuluh darah? Kan apa yang kita makan itu masuk ke pencernaan kita. Pembuluh darah kan beda jalurnya gitu. Hubungannya apa gitu kan, orang pikir kayak oh apa yang kita makan kan ya udahlah ya, ada makronutrien ada mikronutrien, itu kan hubungannya sama pencernaan kita, kan nggak ke pembuluh darah. Pasti orang awam dok nanyanya gimana tuh dok? Ya, jadi apa yang kita makan nanti kan akan masuk ke metabolisme, akan diolah oleh tubuh, otomatis seperti lemak-lemak, seperti LDL itu juga akan ada di pembuluh darah. Dan kita perlu tahu bahwa LDL ini adalah lemak yang jahat. Itu akan bisa menempel di pembuluh darah dan akan menyebabkan penumpukan plak aterosklerosis di kemudian hari. Seperti itu. Sama kayak tema kita hari ini ya dok. Nah berarti harus berhati-hati kalau makannya banyak yang mengandung LDL atau lemak jahat, bisa jadi ini mengganggu kesehatan pembuluh darah kita atau jantung kita. Makanya harus berhati-hati. Benar kata orang, apa yang kita makan kita jadi seperti itu ya. Kalau makannya sehat ya kita jadi sehat, kalau makannya nggak sehat ya jadi nggak sehat gitu ya dok ya. Jadi mulai sekarang pilih makanan yang bisa menyehatkan pembuluh darah Anda. Oke dok, kita lanjut yang terakhir dok. Yang kelima, pembuluh darah yang bermasalah hanya akan menyerang organ jantung. Jadi kalau kita ngomongin pembuluh darah, ya kan hubungannya sama organ jantung gitu ya. Jadi once ada masalah di pembuluh darah, yang pasti yang terkena pertama adalah jantung. Atau sebenarnya kayak nggak juga, bisa jadi karena pembuluh darah itu nyebar ke seluruh tubuh, bisa jadi nggak jantung dulu yang kena, entahlah paru-paru, entahlah apa segala macam. Gimana tuh dok? Ya, jadi pembuluh darah seperti yang sempat saya bilang tadi, seperti rumah itu pipa tidak hanya ada di bagian dapur. Di depan atau di belakang aja, tapi kan pasti berkeliling ya gitu. Jadi semua organ tubuh kita bisa terkena. Contohnya seperti ginjal, ada penumpukan plak di ginjal juga, ini bisa menyebabkan seperti nefropati. Ada bisa juga di pembuluh darah mata, pembuluh darah perifer juga bisa. Jadi seperti pembuluh darah di kaki, tangan, tungkai kita. Ada namanya penyakit arteri perifer, itu bisa tersumbat juga. Seperti itu. Nah itu tuh kayak gimana? Pertanyaannya itu dia bisa di ginjal, bisa di ini, bisa di itu kemauan si pembuluh darahnya atau gimana? Mas kayak secara random aja muncul di situ atau gimana sih? Ya bisa secara random, cuman orang kan semua pada takut yang jantung ya. Iya. Sebenarnya di pembuluh darah lain juga bisa. Ya, tapi memang kalau untuk jantung kan memang fatal, jadi orang pasti khawatir. Tapi sebenarnya pembuluh darah lain juga bisa. Berarti apakah kayak yang di jantung yang lebih fatal ketika terjadi gangguan atau di organ-organ yang lain
tergantung level atau tingkatan perburukannya sehingga bisa jadi lebih bahaya di non jantung daripada di jantung gitu, Dok. Sebenarnya kalau untuk bahaya sama bahayanya ya. Karena pembuluh darah gitu ya. Ya, cuman kalau untuk jantung yang agak menyeramkan seringkali sifatnya tiba-tiba. Jadi orang yang kelihatan sehat, terlihat sehat ya. Terlihat sehat. Kita padahal di dalamnya sudah pembuluh darahnya udah bermasalah. Oke. Jadi secara look visual kalau belum dicek lab dan segala macam ya nggak kelihatan apa-apa, maksudnya ya look ya sehat-sehat aja kelihatannya gitu. Tapi ketika terjadi tiba-tiba plek, nah itu jadi tanda bahwa ternyata sebelum-sebelumnya sudah ada masalah gitu ya. Oke, terima kasih Dok sudah terjawab mitos faktornya. Nanti kita lanjut ngomongin penumpukan plak ya Dok ya. Ini yang tadi dokter sebut kali ya, pipa-pipa di rumah itu ngalirnya kemana-mana, terus di dalamnya ada plak-plaknya, nanti kita bahas ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Satu. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penumpukan plak di pembuluh darah. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ardianto Kusumajaya, SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin plak, tadi udah ada analoginya ya, ada pipa-pipa dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang mau ngomongin pipanya dulu deh, Dok. Pembuluh darah itu di tubuh kita ini apa gitu? Orang kan pikirnya kayak, oh tadi analoginya tuh pipa untuk ngalirin air. Tapi kan di tubuh kita pasti bukan ngalirin air ya. Oke lah, liquid gitu, cairan. Tapi kan mungkin bukan cairan ya, itu darah kan gitu. Nah, pembuluh darah itu sebenarnya apa sih di dalam tubuh kita? Mungkin kayak anatominya atau fungsinya gitu. Ya, jadi untuk pembuluh darah kita mungkin perlu tahu fungsinya dulu ya. Ya. Jadi fungsinya memang untuk mengalirkan darah. Tadi tidak cuma darah saja, dia ada oksigen di dalamnya, ada juga hasil metabolisme, sisa-sisa metabolisme, racun-racun. Oh, ada racun? Ya, vitamin, mineral juga akan lewat pembuluh darah. Jadi memang fungsinya dia untuk transport ya. Dok, kalau kayak, sorry saya potong Dok, kayak oksigen gitu ya, orang bernapas pakai oksigen, kan di pikiran kita itu oksigen udara ya Dok ya. Berarti di dalam pembuluh darah kita itu ada gelembung-gelembung udara? Bukan ya. Itu atau maksudnya yang dibahas itu oksigen itu gimana? Ya, jadi tentu pembuluh darah kita ya, organ-organ tubuh kita itu perlu oksigen untuk untuk metabolisme. Ya. Oke, jadi memang ada oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah itu. Ya. Sekarang kalau kayak tadi dokter mengalirkan nutrisi juga, kan kita makan tuh kayak ya tadi ya ada makronutrien, mikronutrien, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh dia kan diambil dari proses pencernaan yang tadi seperti kita bahas juga gitu. Itu ditarik sama si pembuluh darah itu diedarkan. Yang jadi amaze-nya saya terutama adalah itu gimana taunya si pembuluh darah bahwa ini tuh posnya ke sini, itu posnya ke sini gitu Dok. Itu gimana sih sistemnya? Ya itu memang keajaiban dari masa Tuhan. Jadi memang sudah tahu bahwa nanti ini posnya ke sini gitu ya. Oke, kalau dari jenisnya Dok, ada nggak sih jenis-jenis pembuluh darah? Ya, kalau jenis kita bisa bagi 3. Oh, ada bagi 3, ya, apa aja itu? Pembuluh darah arteri itu untuk mengalirkan darah, pembuluh darah vena itu darah kembali ya. Jadi setelah dia alirkan ke organ, tentu darahnya harus dikembalikan, itu lewat pembuluh darah vena. Saya itu ada juga pembuluh darah kapiler, itu pembuluh darah kecil-kecil, dia tempat pertukaran oksigen dengan di organ di level sel. Itu arteri, vena, kapiler itu lokasinya ada di mana-mana Dok? Atau semua di tubuh kita? Di seluruh tubuh kita, iya. Ya. Oke. Jadi misalnya seperti di tangan ya, di tangan ini ada arteri, ada vena. Karena bayangkan kita dari jantung memompa ke seluruh tubuh termasuk ke ujung jari, dan itu nanti darahnya harus kembali. Ya, kembalinya lewat pembuluh darah vena. Iya, karena di ujung jari kita nggak ada jantungnya. Oh iya, nggak ada bisa mompa ya? Iya, lewat pembuluh darah vena kembalinya. Oh, dia udah otomatis kayak dialirkan oleh arteri, dibalikan oleh vena gitu ya. Kalau kapiler tadi Dok?
Kapiler ada di pembuluh darah kecil yang kita nggak bisa lihat. Oke. Jadi memang tersebar lah ya, itu si arteri, itu si vena, itu si kapiler tersebar di seluruh tubuh kita. Sebenarnya mirip seperti jalan sih ya. Oh gimana tuh, Dok? Jalan ada jalan protokol utama. Seperti kalau Jakarta apa ya? Sudirman mungkin ya. Oh Sudirman ya. Ada juga jalan kecil-kecil sampai jalan yang mungkin nggak kelihatan di Google di Maps. Ya, jadi tikus ya. Jalan tikus. Oh jadi ibaratnya gitu ya. Jadi kayak arteri vena itu mungkin yang jalan di pusat kota gitu ya, di Tamrin, Sudirman dan lain sebagainya gitu. Kalau yang kecil-kecil itu ya jalan-jalan tikus lah ya gitu. Nah, ini analoginya supaya orang paham gitu ya, Dok, ya, bahwa di dalam tubuh kita itu ada pembuluh darah dengan aliran yang sangat banyak itu dengan fungsinya masing-masing. Nah, pertanyaan selanjutnya, dengan posisi ataupun anatomi dan fungsinya yang sangat penting, karena kan kita hidup pasti kayak tadi salah satunya kita bernapas butuh oksigen dan itu dialirkan oleh oksigen juga dalam pembuluh darah kita. Apa sih yang membuat pembuluh darah kita tetap sehat? Dalam artian kayak supaya nggak terjadi hal-hal yang bisa merusak pembuluh darah dan pasti akibatnya ke seluruh tubuh. Hal apa saja yang membuat pembuluh darah kita sehat? Apa sekadar dari makanan saja kah atau ada faktor di luar makanan? Pertama tentu ya makanan. Terus gaya hidup juga sangat pengaruh. Contohnya? Seperti kalau hidup di perkotaan ada kecenderungan untuk tidur malam, pagi-pagi udah bangun untuk kerja. Oh, saya banget itu, Dok. Tapi bukankah itu rata-rata di kota besar gitu? Berarti orang-orang yang melakukan atau punya habitual action seperti itu sehari-harinya rentan? Tentu sangat rentan. Karena kebanyakan orang sekarang pekerjaannya juga banyak di kantor, banyak duduk. Sedangkan tidurnya tidak cukup. Belum lagi stres, lihat berita ekonomi segala. Nah, itu semua akan menimbulkan suatu gaya hidup yang tidak baik. Ya. Tentu saja kalau hidup apalagi waktunya terbatas, ya maksudnya waktunya terbatas kan pagi macet, pulang macet, otomatis waktu untuk olahraga tidak ada. Ya, tidur kurang, di pekerjaan stres, duduk terus tidak pernah aktivitas. Seperti itu merupakan gaya hidup yang tidak sehat. Belum lagi dari makanan pesan pakai online. Waduh, iya ya, betul sekarang. Kualitas makanan juga pasti nggak terjaga. Ya. Belum lagi kalau untuk orang yang mempunyai komorbid, seperti misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, apalagi yang tidak diobati secara baik. Nah, itu akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan di pembuluh darah kita. Kadang-kadang tuh emang ada banyak yang tidak diobati secara baik, tapi banyak juga yang nggak tahu kali, Dok, ya. Kolesterolnya tinggi, udah 200, 300 gitu, orang nggak ngeh gitu, Dok. Itu bisa terjadi kan kayak gitu? Oh, sangat-sangat bisa. Ya. Saya punya pasien juga triglycerid 500, 800, masih fine-fine aja. Tinggi sekali itu gitu. Tapi nggak ngerasain apa-apa itu orang? Justru nggak kerasa. Ya. Sebelum akhirnya diperiksa gitu ya? Ya, itu diperiksa bukan karena dia punya keluhan ya? Bukan, karena dia medical check up. Tahunan kali. Medical check up, harus medical check up dan baru ketahuan ya? Baru ketahuan, tidak ada gejala. Bentuk badannya juga bagus. Ini atletis juga. Wow. Ternyata kalau kita cari-cari memang dia ada faktor keturunan. Ya, di keluarganya semua riwayat trigliseridnya juga tinggi. Aduh, serem banget ya. Makanya pola makan, gaya hidup, ya kalau komorbid ya genetik ataupun aktivitas fisik ya, Dok, ya, olahraga itu juga penting supaya pembuluh darah kita sehat. Nah, apa saja sih yang bisa terjadi di gangguan pembuluh darah, termasuk mungkin salah satunya plak, kita nanti bahas setelah break ya, Dok, ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar
penumpukan plak di pembuluh darah. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ardianto Kusumajaya, SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, Dr. Ardianto, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Selamat pagi, saya Yeti dari Surabaya. Oh, Bu Yeti di Surabaya. Oh, satu kampung nih kayaknya sama Dokter Ardianto ya. Bu Yeti mau tanya apa nih ke Dokter Ardianto? Kebetulan juga arek Surabaya ini, Bu. Nah, monggo. Oh, iya, di Surabaya lagi mendung nih. Oh iya Bu. Monggo, mau tanya apa? Iya, gini, saya mau tanya, bedanya itu apa ya tekanan darah sama pembuluh darah? Karena tekanan darah saya itu mulai dulu itu rendah. Terus pernah dijelasin sama dokter, katanya nanti kalau sudah usia lama-lama bisa naik. Terus itu diistilahkan kayak pipanya gas kompor itu loh. Kalau sudah terlalu lama itu sudah tidak elastis. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua, itu tangan saya itu kayak es gitu loh, dingin sekali gitu loh. Itu kenapa ya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau misalkan kan saya sering dengar dikasih obat untuk melancarkan peredaran darah bla 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 gitu kan. Itu kan banyak plak-plaknya gitu kan ya. Tadi kayak diistilahkan kayak rumah pipa apa. Itu kalau misalkan plak-plaknya itu keluarnya itu melalui apa ya? Mungkin karena saya awam sekali ya. Contoh kalau misalkan kotoran-kotoran itu bisa ke keringat, bisa ke AB dan lain-lain. Kalau ini pembuluh darah itu plak-plaknya itu melalui apa ya? Itu aja, makasih. Oke, sudah jelas, Dok? Ya. Tadi ditanyakan kenapa tangannya tadi dingin gitu. Oh ya. Mau tanya dulu sebelum dijawab atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu Yeti. Sudah jelas ya. Oke, matur nuwun Bu Yeti di Surabaya. Nanti langsung ngobrol aja lah, Dok, ke Surabaya langsung nanti pas pulang kampung ya. Udah sama Bu Yeti. Matur nuwun Bu Yeti, terima kasih ya. Oke, Dok, kita lanjut bahas ya. Tadi ada 3 pertanyaan. Semoga saya nggak lupa ya. Hubungan pembuluh darah sama tekanan darah. Terus tadi kan Bu Yeti ada disampaikan katanya semakin lanjut usia, tekanan darahnya semakin tinggi juga gitu. Nah, tekanan darah semakin tinggi itu hubungannya juga dengan pembuluh darah atau enggak, atau gimana gitu? Iya, jadi kalau untuk pembuluh darah mungkin kita seperti pipa ya. Jadi kalau kita ngomong pembuluh darah, kita lebih ngomong lebih ke arah fisiknya. Jadi pembuluh darah itu seperti alirannya, pipa. Alirannya, alatnya ya. Ya. Sedangkan kalau tekanannya memang tekanan di dalam pembuluh darahnya. Oh, ya, seperti itu. Oke. Kalau kita bicara tadi elastisitas, memang semakin kita usia, elastisitas pembuluh darah itu semakin berkurang. Ya, jadi pembuluh darahnya kita lebih kaku. Oh, makanya tadi kayak pipa selanggas itu lebih kaku. Semakin bertambah usia berarti normalnya begitu? Iya, memang semua orang seperti itu. Memang itu salah satu faktor penuaan. Ya, mungkin analoginya seperti ini. Kalau kita dulu mungkin pipa selang tanaman yang beli di luar rumah, baru beli. Iya betul. Kan empuk ya. Empuk betul. Pegang-pegang masih baru, masih baru. Tapi nanti udah 3 tahun, 4 tahun kita pegang pasti lebih keras. Oh, ngejegeng gitu ya, Dok. Apa sih bahasanya? Iya. Selain lebih keras, kalau kita perhatikan di dalamnya mulai sudah ada lumut-lumutnya, mulai ada hitam-hitamnya seperti itu. Tentu saja kita bilang ini pipa udah nggak baru lagi. Nah, itu seperti itu. Dan semakin keras, otomatis kualitas lapisan di dalam pipa itu juga akan berkurang. Ya, ini tekanan darah juga semakin tinggi. Faktor-faktor elastisitas pembuluh darah yang lebih tinggi tekanan darahnya dan lapisan licin ada. Jadi di dalamnya pembuluh darah kita itu ada namanya endotel. Dia berfungsi sebagai pelindung dari pembuluh darah. Seringkali lapisan ini lama-kelamaan akan rusak. Itu juga akan membuat kualitasnya menjadi nggak bagus dan seperti kotoran-kotoran akan lebih gampang untuk
nempel di situ. Oke ya. Jadi memang kondisinya seperti itu ya, antara pembuluh darah dan tekanan darah. Semoga bisa terjawab ya ini Bu Yeti di Surabaya ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Kenapa tangannya itu selalu dingin? Itu hubungannya dengan pembuluh darah kah, atau memang Bu Yeti rumahnya full dingin AC nih? Atau beda? Mungkin bukan itu ya, bukan karena AC gitu, tapi sering kerasa dingin itu kenapa ya, Dok? Apakah terjadi gangguan pembuluh darah? Sebenarnya belum tentu. Ya, bisa juga karena memang ada usia, jadi lebih gampang kehilangan suhu tubuh, itu juga bisa. Ya, tapi kalau mau lihat fungsinya apakah betul bagus atau tidak, kita bisa lakukan Doppler untuk arteri di pembuluh darah di tangan. Jadi kita mau lihat flow-nya apakah bagus atau tidak, atau ada terjadi penumpukan lemak-lemak di daerah perifer. Perifer pembuluh darah, jadi di daerah-daerah jari-jari. Ya. Oke, mungkin bisa dicek gitu ya Bu Yeti untuk mengetahui kenapa tangannya sering kerasa dingin gitu ya. Mungkin pakai AC atau nggak tahu ya, karena Surabaya kan agak panas kali ya, Dok ya, jadi full AC gitu ya. Tapi coba diperiksakan ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, Dok ya. Itu kalau minum obat pengencer atau pelancar darah gitu ya untuk orang yang dengan hipertensi dan lain sebagainya. Terus kalau misal ada plak-plaknya di pembuluh darah, ibarat kata kan kayak dibersihin gitu ya, Dok ya. Kayak apa sih bahasanya? Di detox lah gitu bahasanya sekarang kan, gitu kayak ngebersihin, menuntaskan semua plak-plak. Itu memang plaknya bisa keluar. Terus kalau keluarnya lewat mana? Keringat kah atau end product feces kah atau gimana, Dok? Ini sebenarnya mau pertanyaan saya juga nih hari ini ya. Cuma udah ditanya sama Bu Yeti, nggak apa-apa gitu. Ya, ini memang pertanyaannya menarik ya. Iya, Dok, ini juga sebenarnya mau tanyain, cuma udah tanya dulu sama Bu Yeti, nggak apa-apa. Lemaknya hilang kemana? Iya, itu dia. Bisa nggak sih plak-plaknya itu, apa lemak-lemaknya hilang atau gimana, Dok? Ya sebenarnya gini, yang di atas itu ngerancang manusia itu luar biasa, ngerancang tubuh Canggih kita ya, itu Dok? canggih. Ya, jadi sebenarnya badan kita itu tidak serta-merta terus kalah dengan lemak, enggak. Jadi setiap hari itu terjadi seperti peperangan antara lemak yang menumpuk dan lemak yang dibuang. Tanpa kita ketahui ya. Tanpa kita ketahui. Jadi seperti kalau saya sering analogikan ke pasien, ini seperti orang tarik tambang. Penumpukan lawan pengurangan lemak itu selalu terjadi di badan kita. Jadi memang ada mekanisme di badan kita, terutama yang mungkin tadi saya sempat sampaikan, ada endotel, dia fungsinya untuk mengeluarkan lemak juga. Ya, jadi ada lemak-lemak yang mulai nempel, itu coba dibuang sama pembuluh darah kita. Dibuangnya juga lewat pembuluh darah juga. Oke. Jadi ya sudah secanggih itulah ya tubuh kita merancang mau dibuang kemana itu produk-produk itu ya gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti yang ada di Surabaya. Kalau belum puas nanti tungguin Dr. Adianto pulang ke Surabaya ngobrol secara langsung gitu ya. Oke, matur nuwun Bu Yeti sudah menghubungi kami. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita ngomongin kayak plak gitu ya. Plak ini sebenarnya munculnya dari mana sih, Dok? Maksudnya kayak dari makanan yang tadi kita makan atau kayak kalau makanan itu kayak ada produk-produk sisa. Tapi kalau kayak sedentary lifestyle kemudian nggak olahraga kan tiba-tiba muncul plak, apa saatnya muncul apa gimana sih, Dok, atau gimana? Ya, mungkin untuk terjadinya penumpukan lemak aterosklerosis ini awalnya jadi ada kerusakan halus di dalam dinding pembuluh darah kita. Jadi lapisan licin pelindungnya itu dia rusak. Ya, kalau rusak maka mekanisme di badan kita itu sel radang, sel lemak itu bisa nempel di situ. Oh, dia langsung merespons gitu ya? Ya. Nah, nanti jadi setiap hari itu sel lemak itu pasti akan ada di pembuluh darah kita, sesehat apapun orangnya. Ya, tetap ada, LDL itu nggak mungkin nol, tetap ada. Jadi tapi kalau semakin banyak bahan baku LDL yang kita punya, maka kesempatan untuk nempelnya lebih gampang. Apalagi dengan gaya hidup sedentary, orangnya merokok juga, maka lapisan-lapisan licin ini akan semakin rusak. Ya, dan semakin rusak, semakin banyak nempel, akan lama-kelamaan akan semakin bertambah penumpukannya. Nah, itu yang dibilang, mungkin pernah dengar kata-kata, oh berapa persen sumbatan, oh 50%, 30%. Itu ya seperti ada diameter pipa, 50%-nya terisi lemak. Seperti itu kurang lebih. Jadi alirnya agak kesumbat gitu ya, Dok, iya. ya. Makanya
harus berhati-hati kalau memang mungkin ada ya tadi merokok dan lain sebagainya, sedenter, sehingga kemungkinan si pembuluh darahnya ini yang licin-licinnya ini rusak dan akhirnya otomatis tubuh itu ngerespon untuk menutupi dan akhirnya lama-kelamaan bisa jadi penumpukan plak itu sendiri ya. Oke, apa yang harus dilakukan atau gejalanya ada nggak sih dok yang dirasakan, nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penumpukan plak di pembuluh darah. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3444 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ardianto Kusumajaya, SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, ada rame nih ya. Kita bacakan ini dari Bu Widya. Dok, papa saya itu perokok, tadi habis ngomongin rokok kita dok ya, perokok aktif papa saya itu. Dan yang saya takutin itu, apa rokok bisa menyebabkan penumpukan plak dalam darah? Kandungan apa sih yang jadi pemicunya di rokok itu maksudnya ya? Kalau kalau convert ke rokok elektrik gimana? Terima kasih. Nah, ya ini dok lagi rame nih dok, maksudnya orang tuh yang rokok konvensional terus mereka coba ke yang elektrik gitu ya, dengan harapan bahwa oh kayaknya kandungan tar nikotinnya kayaknya lebih rendah, jadi untuk berbagai macam gangguan yang ada di gambar-gambar bungkus rokok kayaknya nggak terjadi deh kalau convert ke rokok elektrik. Nah gimana tuh dok? Ya jadi mungkin jadi kita perlu tahu yang tadi ya, kita ulang sedikit. Pembuluh darah ada lapisan endotel. Kalau rokok kerjanya di mana? Jadi rokok ini kita tahu itu ada radikal bebas. Ya, radikal bebas itu nanti akan berikatan dengan LDL. Jadi semacam jadi reaksi oksidatif stres akan merubah LDL ini untuk lebih gampang masuk ke pembuluh darah. Selain itu rokok juga akan merusak lapisan endotel ini lebih lanjut. Ya, jadi ada lebih mudah rusak endotelnya. Kedua faktor ini akan menyebabkan lemak-lemak ini akan lebih gampang nempel ke pembuluh darah. Ya, mirip seperti jerawat. Oh iya, betul ya. Iya. Jadi memang nanti kalau ngomongin perokok, tapi perokok nggak hanya perokok aktif aja kali ya dok, pasif juga yang kena dampaknya juga berisiko nggak sih? Ya ini jadi pasien saya ada yang tanya nih, dok saya ini ngerokok dok, kenapa? Karena di tempat saya itu semua merokok, jadi supaya katanya rokok udah tahu ya arahnya kemana. Kalian gitu. Iya katanya kalau aktif lebih aman dok. Ya enggak lah. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya. Iya. Oh alah ya kalau bisa sih enggak ya gitu, enggak kedua-duanya, maksudnya enggak ngerokok ataupun tidak ada di circle-nya orang ngerokok itu supaya tetap aman gitu ya. Tapi kalau kayak convert ke rokok elektrik gimana tuh dok? Banyak excuse-nya nih sekarang. Iya. Sudah convert ke elektrik gitu. Ya tanda kutip lebih sehat ini lebih sehat. Artinya kalau bisa kata-katanya saya rubah kan buruk juga. Buruk juga. Oke, tetap aja ada efeknya gitu deh. Karena ngomongnya kayak si endotelnya itu juga bisa rusak meskipun ini sudah convert ke rokok elektrik ya. Karena intinya sama, kalau bisa sih jangan merokok. Ya lebih baik rokoknya budgetnya itu ditabung untuk healing bareng sama keluarga ya dok ya. Nah betul ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Widya ya. Dan semoga papanya sehat selalu. Monggo dipimpin ya bapaknya supaya tidak merokok lagi. Oke, tapi gini dok, untuk penumpukan plak dalam darah ini sendiri, kayak terjadinya itu dalam waktu yang singkat atau kronik sih, dia bisa berlangsung lama banget. Kayak ibarat kata kan kayak kita tadi dokter nyebut kita beli selang buat di rumah. Awal masih enak lah, masih empuk gitu, terus udah 2 tahun, 3 tahun mengeras gitu. Nah berarti kan kayak ada proses, ada waktu yang lama berlangsungnya. Nah kalau untuk penumpukan plak berlangsung lama atau ya kalau makannya nggak sehat ya ibarat kata sebulan 2 bulan udah mulai kelihatan atau gimana dok? Ya jadi untuk penumpukan plak ini terjadinya sebenarnya pelan-pelan. Pelan-pelan sepanjang hari, tiap hari seperti itu. Jadi ada orang yang udah 30 tahun plaknya udah besar.
Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Mungkin analoginya, saya pakai analogi aja ya biar gampang ya. Biar gampang dong, nggak apa-apa. Seperti orang pelari maraton, ada yang udah nyampe duluan, ada yang nanti selang 5 jam kemudian baru nyampe. Betul. Itu. Jadi ada yang memang serangan jantung di duluan di 30 tahun. Pasien saya paling muda yang saya tangani 28 tahun. 28 dok? 28 tahun. Cuma beda setahun sama saya loh dok. Iya. Oh itu 28 sudah? Iya. Oh muda sekali loh dok itu. Iya. Jadi kalau lari menang duluan ya. Sayangnya ini penyakit jantung. Wah, semudah itu sudah bisa merasakan. Tapi itu prosesnya panjang ya dok ya? Ya, sebenarnya prosesnya panjang. Jadi penumpukan plak tidak terjadi secara instan. Ya, jadi perlu makanya mungkin kalau banyak artikel kesehatan mengatakan jagalah kesehatan sejak dini. Betul. Jaga makanan sejak dini. Itu sebenarnya tujuannya itu. Oke. Tapi ketika terjadi penumpukan plak itu, yang ditakutkan kan mungkin kayak ada penyumbatan, terus pengaruh kayak mungkin ya salah satunya kayak hipertensi juga itu pengaruh nggak sih dok? Kayak akhirnya tekanan darahnya jadi kesumbat, jadi ketekan gitu, itu juga pengaruh nggak? Iya, jadi untuk tekanan darah ada istilahnya namanya shear stress. Jadi tekanan darah yang tinggi itu di dindingnya pembuluh darah itu dia lebih banyak gesekan. Ya, tekanan darah yang rendah dengan yang tinggi otomatis kalau tinggi tekanannya lebih kuat, alirannya lebih kuat, shear stress di pembuluh darah lebih tinggi. Jadi lapisan licin juga lebih gampang untuk rusak. Seperti itu. Belum lagi kalau kita ngomong dari tadi kita bilang penyempitan. Iya. Ada lagi yang pembesaran pembuluh darah. Waduh. Aneurisma. Jadi ada pembuluh darah lama-lama melemah, dia lama-lama membesar, dan ini berbahaya. Ya bisa pecah kan kalau tekanannya terlalu tinggi. Kayak melendung kayak balon gitu ya dok, ya. Pecah gitu ya. Ya karena pembuluh darah kita itu dirancang tidak untuk tekanan darah yang tinggi. Otomatis ada kekuatan tertentu di pembuluh darah kita. Ya kalau kita lihat analoginya selang pemadam kebakaran sama selang di taman di rumah, beda. tebel mana? Lebih gede, beda jauh ya dari Iya. pemadam kebakarannya. Jadi ada penyempitan, ada pembesaran. Tapi pembesaran bisa gede dikit tapi tidak dirancang untuk seperti itu ya. Lama-lama bisa pecah. Nah ini juga kondisi-kondisi yang sangat berbahaya. Nah kalau sudah ada plak harus gimana ngobatinya? Bisa nggak itu dibabat tuntas plaknya? Nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar penumpukan plak di pembuluh darah, masih bersama dengan Dr. Ardianto Kusumajaya SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, sebenarnya kalau untuk karena ini prosesnya jangka panjang, dia mulai kerasa ada penumpukan plak itu di tubuhnya, dia ada kayak sinyal-sinyal gitu nggak sih dok? Tidak selalu ada. Itu repotnya ya, kadang-kadang kalau silent disease itu begitu ya, kayak nggak kerasa tiba-tiba udah bleng aja gitu ya. Itu berarti kebanyakan nggak kerasa? Sering kali nggak kerasa. Sampai dia kayak bener-bener cuman berapa persen doang gitu nggak kerasa? Kadang-kadang tidak terasa sama sekali. Padahal itu pembuluh darah yang ada sumbatan gitu ya dok ya? Bahkan yang bikin repot pertama tidak terasa. Kedua kadang-kadang istilahnya itu just discomfort. Tidak nyaman di daerah dada. Ya, jadi kan kalau kita lihat di film-film ya, nyeri dada yang ekstrim sekali, pegang tunjuk dada kiri. Kadang-kadang tidak seperti itu. Kadang-kadang cuma seperti orang masuk angin. Selekit doang gitu. Ya, semua orang pasti pernah masuk angin lah ya, saya rasa. Betul. Penyakit sejuta umat itu ya. Oh gitu, jadi nggak spesifik gitu ya dok ya, sehingga orang mungkin nggak ngeh. Nah kalau untuk kayak entah ada rasa gitu atau enggak, itu pemeriksaan itu bisa nggak sih? Maksudnya kayak kita periksa nggak ngerti ya ada keluhan atau nggak ada keluhan, atau mungkin yang benar-benar nggak ada keluhan sama sekali, dia periksa tiba-tiba mungkin karena MCU tahunan gitu ya di kantornya, terus ketahuan ada plaknya, itu bisa kelihatan atau nggak? Bisa. Jadi memang tujuannya medical check up kita meramalkan sebelum masalahnya ada. Betul. Jangan sampai muncul masalahnya gitu ya dok. Ya. Oke, itu bisa kelihatan ya? Ya.
Nah, kalau semisal udah, oh ini di pembuluh darahnya ada plak nih. Nah, kemudian harus diapain? Karena pikiran kita harus dibersihin. Yang bisa dibersihin dok, atau gimana? Jadi kalau memang ada plak, memang harapannya dengan gaya hidup yang baik, dengan obat-obatan, harapan plak itu bisa hilang. Akan tetapi seringkali kadang tidak bisa hilang. Tapi minimal akan tetap segitu aja. Jangan bertambah lagi. Maksudnya orang tuh kan kayak, dok emang nggak ada obatnya gitu? Ya. Untuk kayak ngebersihin, ibaratnya kayak ngedetox gitu dok? Sebenarnya untuk otomatis penghilang total gitu tidak ada. Ya, kalau memang ada obat seperti itu, nggak ada orang sakit jantung lagi. Betul, nanti nggak ada pasien ya dok ya gitu. Oh, berarti memang ibarat katanya nggak bisa dibersihin dok? Ya, jadi, apa dia ngebandel nempel terus itu atau gimana? Iya, jadi kotoran itu kadang-kadang nggak selunak yang kita bayangkan. Jadi kayak misalnya analoginya kotoran di kamar mandi aja lah. Ada yang memang bisa hilang, tapi ada yang ngerak gitu ya? Ada yang ngerak itu kita semprot mau berjam-jam juga nggak bisa hilang. Iya, jadi memang pembuluh darah itu kalau ada plak, ada obat-obatan segala, itu tujuannya bukan sebenarnya untuk menghilangkan total tuntas, tidak. Harapan kita minimal bisa berkurang sedikit atau sama, tidak bertambah. Karena proses itu akan bertambah itu akan lebih gampang daripada hilang. Ibarat kata mungkin kayak kalau di gigi ya dok ya, itu kayak ada plak yang baru selesai makan gitu, ada plak udah jadi karang gigi gitu, udah keras banget gitu, makanya susah banget mau disemprot-semprot juga susah hilangnya karena udah mengeras gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau udah ada plaknya terus itu tuh kayak harapannya masih bisa diselamatkan nggak sih, dalam artian kayak udah stagnan di situ aja dengan obat gitu? Jadi penanganan di bidang jantung untuk plak yang ada, khususnya di pembuluh darah ya, biasanya dokter akan melakukan pemasangan ring kalau sumbatannya terlalu besar. Misalnya untuk sumbatan seperti 70%, 80%, mungkin pernah dengar istilah seperti itu, itu akan disarankan untuk melakukan pemasangan ring. Sedangkan untuk pembuluh darah sumbatan yang lain bisa digunakan obat. Sebenarnya tergantung seberapa parah pembuluh darah yang terganggu, dan juga dokter akan menganalisa juga lokasinya. Terutama kalau di lokasi yang pembuluh darah besar yang penting, itu tentu penanganannya akan beda. Kalau sudah dipasang ring, dia pasti akan aman terus di titik itu, atau bisa ya di titik itu aman, cuman nggak tahu di titik-titik yang lain gitu. Ya, ini memang kendalanya pasien jantung ya. Jadi berharap dengan ring, saya langsung jumawa ya dok. Iya, saya sehat, saya baru lagi nih. Iya betul begitu, pasti begitu. Ya, sayangnya itu enggak. Waduh, berarti maksudnya masih bisa muncul lagi atau gimana? Ya, jadi memang pembuluh darah yang setelah dipasang ring itu bukan berarti terus pembuluh darahnya akan aman selamanya, tidak. Perlu kita ingat, pembuluh darah kita ini sudah terganggu. Dan gangguannya di titik situ bukan berarti di pembuluh darah yang lain tidak terganggu. Nah, kalau kadang pasien jadi putus obat, apalagi kan harus minum obatnya bertahun-tahun ya. Betul. Ya, 2-3 tahun pertama semangat, setelah itu pudar. Ya. Jadi intinya adalah kalau sudah ada keluhan segera diobati, kalau jangan belum ya, kalau belum berarti akan tidak ada, ya harus jaga pola hidup yang jauh lebih sehat. Pasti orang kan banyak menghindari obat dan lain sebagainya, makanya harus dijaga baik-baik. Oke, terima kasih Dr. Ardianto. Hari ini kita belajar banyak, semoga pembuluh darah kita sehat selalu tanpa ada plak. Ya LDL sedikit-sedikit pasti ada, tapi semoga nggak numpuk gitu dok ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan di studio dan juga teman-teman di Mitra Keluarga Kalidodo. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ardianto, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan pembuluh darah Anda supaya nggak mengalami plak. Sampai jumpa.